Kalau dia keluar enak ya. Piring meja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rumus-rumusnya belum saya baca. Salam ya. Bebas Pak menyat. Orang lompat lewatnya tadi ngomong. Masih terus. Jumatan nanti rapuat loh. Ini enggak tahu. Hah? Enggak ya. Lagi air buat. Tahap kopi dia. Kopi lah. Ye. Ya, tak kopi. Udah. Biar air.
Kalau nggak ngaji sih nggak bangun itu tadi. Kamu beres segini dulu. Ada motor, ada gerobak belakang. Gerobak. Yang lebih kemana? Pakai anak. Kan Kalau motor nggak berantem. Nah, mobil ulang. Ini apa sih namanya? Lagi goyang. apa? Seharnya tapi ganti apa ya? Nyanyi gitu. Empat. Itu 35 itu. Ini saya ulangi ya. Rumus-rumus kemarin belum selesai. Nahwu a inna fihi tasilun faqat wa rubba hamzin fi mawadi'a saqat. Wa kullu dha birramzi wal imani idbastuha fi kutubil qurra'i. Contoh lafal a inna fihi, di dalamnya tashilun, dibaca tashil fakot saja. Warubba hamzin, dan beberapa hamzah, fi mawadi'a, di berbagai tempat sakot. Wa kullu dha, dan masing-masing ini birromzi itu ada rumusnya, wal imai dan isyarahnya. Ilbastuha, karena luasnya hal tersebut fi kutubil qurra'i, di dalam kitab-kitab qiraah Al-Qur'an. Jadi qiraah dengan tajwid lain ya. Kalau tajwid itu lebih mengarah ke hukum, tapi kalau qiraah ini mengarah ke metodologi atau cara membaca. Jadi ini hanya, ya bukan hanya lah ya, ini sebagai pengetahuan. Memang materi ini yang masuk kategori ya atas atau tinggi. Yakni maksudnya idza istama'at, ketika kumpul al hamzatani, dua hamzah, al maftutahani, al maftuhatani yang dibaca fathah, fi kalimatin, dalam satu kalimat, qara'a membaca bi tashilis saniyati, dengan dibaca tashil hamzah yang kedua. Siapa yang membaca? Yaitu Nafi', Imam Nafi', wa Ibnu Katsir dan Ibnu Katsir, wa Abu Amr dan Abu Amr, wa Hisam dan Hisam, bi khalfin anhu, dengan berbeda anhu dari Hisam. Jadi kalau ada dua hamzah sama-sama dibaca fathah, maka yang kedua dibaca tashil. Waruya an Waris, dan diriwayatkan dari Imam Waris aidun juga, ibdaluha, yaitu mengganti hamzah alifan alif ma'al maddit tawili, beserta membaca mad yang panjang. Wa adkhala, dan ia memasukkan bainahuma, di antara kedua hamzah, alifan alif, yaitu Qalun, wal Basri, wa Hisam dan Imam Hisam, wal Bakuna, dan selainnya, bitahqiqiha, dengan dibaca tahqiq keduanya, wa adamil idkhali, dan ketiadaan memasukkan alif. Kaqaulihi ta'ala a'andartahum sawa'un 'alaihim a'andartahum. Yang pertama itu hamzah yang kedua dibaca tashil.
Sawa'un 'alaihim ahandartahum. Itu namanya tashil. Nah, kemudian yang kedua, Imam Waris mengganti hamzah yang kedua diganti alif beserta mat, dibaca mat yang panjang. Jadi sawa'un 'alaihim andartahum. Kemudian yang ketiga dibaca tahqiq. Tahqiq itu ya apa adanya. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, dibaca tahqiq semuanya. Jadi satu dibaca tashil, yang kedua dibaca ibdal, yaitu diganti dengan alif beserta baca yang sangat panjang. Sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Yang terakhir dibaca tahqiq. Wa ini ikhtalafata, dan jika keduanya berbeda, bi fathin satu harokat fathah, fa kasrin kemudian berikutnya harokat kasroh. A'innalana. Qara'a membaca Nafi' Imam Nafi', wa Ibnu Katsir dan Ibnu Katsir, wa Abu Amr dan Abu Amr bitashilis saniyah. Jadi Nafi' sama Ibnu Katsir, Abu Amr tetap dia membaca tashil yang kedua. A'innalana, ahinnalana. Jadi kalau belajar qiraah itu intinya cara membaca. Tapi cara di sini bukan berarti asal cara, akan tetapi ada imam atau perawinya. Ya minimal untuk pengetahuan kita lah. Baca tiap sana kasih cilik TPA. Orang wayai belajar kayak gini. Wal bakuna dan selainnya, selain Imam Nafi', Ibnu Katsir sama Abu Amr, bitahqiqihima, dengan dibaca tahqiq keduanya. Wa idkhali bainihima, dan memasukkan di antara kedua hamzah alifan alif, yaitu Qalun, Basri, Hisam bi khalfin anhu. Jadi Qalun, Basri ini memasukkan alif dalamnya, artinya dibaca panjang. Wa ini ikhtalafata, dan jika keduanya berbeda, bi fathin fadhammin, satu harokat fathah kemudian harokat dhammah. Contohnya a'unab bi ukum. Qara'a membaca bi tashilis saniyah, dengan dibaca tashil hamzah yang kedua, yaitu Nafi', wa Ibnu Katsir dan Abu Amr. Wa adkhala bainahuma alifan, dan memasukkan di antara kedua hamzah tersebut alifan alif, yang memasukkan adalah Qalun, Basri, Hisam bi khalfin anhuma. Dengan berbeda keduanya. Wal bakuna, dan imam yang lain bitahqiqihima, dengan membaca tahqiq kedua hamzah tersebut. Jadi sama ya, baik dia fathah atau fathah kasroh atau fathah dhammah. Ada yang baca tashil, kemudian ada yang memasukkan alif di antara keduanya, kemudian selainnya dibaca tahqiq. Wa qaulun nadhim, dan ucapan nadhim, kalimat bitashilin faqat. Aila yukra'u, tidak boleh dibaca bil ibdal wal isqat, dengan menggunakan cara ibdal atau isqat. Wala yuradu bihi, dan tidak yang dimaksud bi dengannya adalah ada mujawazit tahqiqi,
ketiadaan dibolehkannya membaca tahqiq. Artinya kalimat tashilun faqat itu hanya boleh dibaca dengan cara tashil selain tahqiq. Kalau dibaca ibdal sama iskot nggak boleh. Kalau iskot ini kan membuang hamzah tanpa memindah. Kalau ibdal mengganti hamzah dengan huruf mat sesuai dengan jenis harokat huruf sebelumnya. Ini berkaitan dengan cara membaca ketika ada dua hamzah jejer. Jadi ada ketiga cara itu. Nah, sekarang rumus-rumusnya. Hadihi rumuzul qurra'i sab'ati wa ruwatihim. Ini adalah rumus para qori yang 7 dan rawi-rawinya. Jadi qori yang 7 itu mempunyai rawi 2. Jadi kalau dihitung ya 7 tambah 14. Karena nanti masing-masing rawi dari kedua rawi tersebut kadang-kadang beda. Misalnya antara kholat dengan kholaf. Misalnya rumusnya yang pertama ini alif, hamzah, ba sama jim. Alif itu untuk Nafi', ba itu kolun, jim itu untuk Warsh. Jadi imamnya Nafi', rawinya kolun dan Warsh. Kemudian dal, ha sama za. Nah ini qori'nya adalah Ibnu Katsir, rawinya Bazi dan Kumbul. Za rumusnya za, ha itu Bazi. Ha, to sama ya. Ha ini rumus untuk rawi Abu Amr. Kemudian to-nya adalah untuk rawi Duri, ya-nya adalah Susi. Kemudian kaf, lam, mim. Kaf itu untuk qori Ibnu Amir, lam untuk Hisham, mim untuk Ibnu Dakwan. Nah kemudian nun, shad sama ain. Nun itu untuk qori Asim rumusnya, shad ini untuk Syu'bah, ain untuk Hafaz. Kemudian fa, dot sama qaf. Fa itu untuk rawi qori Hamzah, kemudian dot untuk kholaf, qaf untuk kholat. Nah ini antara kholaf dengan kholat kadang-kadang beda bacanya. Kemudian ro, sin sama ta. Ro itu untuk qori Ali Kisai, sin itu untuk rawi Abdul Haris, ta untuk Ad-Duri. Nah, kemudian yang barisan terakhir itu walil qurra'i sab'ati, dan bagi para imam qori yang 7, waruwatihim dan para perawi mereka, rumuzun itu memiliki rumus. Ghairu hadihi, selain ini malkuratun yang dijelaskan fi kutubil qurra'i, di dalam kitab-kitab para qori. Sini contohnya adalah kasirajul qori, seperti kitab Sirajul Qori, wa ghaisun naf'i, dan kitab ghaisun naf'i, wa ghairu dalika, dan selain hal itu, wallahu a'lam. Jadi kalau pengen memperdalam berkaitan dengan cara baca ya. Jadi intinya kitab ini itu menjelaskan tentang cara baca atau metodologi membaca Al-Quran. Jadi masing-masing qori dan rawinya ini berbeda di dalam cara membaca Al-Quran. Ya, yang terpenting kalau di kita ini kan memang sudah pakem bahwa itu adalah qorinya Imam Asim. Kemudian perawinya adalah Hafaz. Ya, artinya ya itulah yang kita baca dan kita ajarkan kepada orang lain. Nah sebagai kita ya paling tidak ya sebagai pengetahuan. Jadi kita tidak asing ketika ada atau kita baca sebuah kitab tafsir dan lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
ini rumus ini kan penjelasan yang awal tadi itu. Nah, itu rumus-rumusnya. Ya nanti kan kalau kita belajar kitab-kitab qiraatus sab'ah ya, qurra'us sab'ah itu kan, oh ini nun berarti asim, shad berarti syubbah, ain berarti hafaz. Misalnya nun, misalnya dia mau baca qiraahnya Imam Asim, rawinya syubbah. Iya kayak saya Ahmad itu yang dari Mesir langsung baca Nafil. Yuminu kayak gitu. Lah iya. Enggak yuminu itu dengar yuminu. Bila hamzah itu apa itu isqat, menggugurkan hamzah. Baca hilang. Ya kemarin itu ya, itu nanti kalau memperdalam itu kita belajar khusus tentang apa itu qiraatus sab'ahnya. Ya mungkin bisa Sirajul Qari, Ghaisun Naf'i, kemudian Satibi, itu kan banyak. Memang saya belajar ini nih memang sudah melewati ya, Alfiyah sudah melewati, Fathul Qari sudah melewati, terus tafsir Jalalain sudah melewati, Alfiyah sudah melewati. Memang dari sisi materi memang ya kelas dhuwur lah ibaratnya. Tapi ini untuk orang muslim yang buat, maksudnya kan kalau kita cermati enggak sesuai dengan nama gitu ya. Kayak Imam Nafi kan kalau rumus supaya gampang, maksudnya kan nun gitu kan. Kalau kolun, kop. Ini kan sudah dijelasin ini ya. Ini kan ada walil qurra isab'ati wa ruwatihim rumuzun ghairu hadhihi. Artinya ada rumus-rumus lain ini gitu. Madhkuratun dijelaskan fi kutubil qurra di beberapa kitab qiraah. Jadi nanti kalau misalnya ada rumus lain ini ya memang ada. Jadi ini adalah rumus yang termaktub di kitab ini. Jadi rumus ini bukan rumus yang pakem. Rumus yang pakem. Jadi kutubul qurra ini adalah lebih luas dari Sirajul Qari. Nah, memang saya bacakan ini ya memang ya untuk sampan-sampan ini ibaratnya ya naik kelas, karena memang apa itu ya termasuk kelas tinggi. Karena saya mendapat mengaji kitab ini langsung digandengi dengan Satibi, langsung digandengani Faidul Hasani, yaitu praktek membaca Qur'annya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kira-kira materi ini tetap aja kita lanjutkan ya. Yang penting untuk pengetahuan, kita. Ya memang kegunaannya namanya pengetahuan, supaya kita tahu. Oh di masyarakat, di jamaah, yo orang ngerti. Ini paling enggak ya untuk koleksi pribadi kita lah. Oh kita pernah tahu. As-sadisu yang keenam al-idghamu idgham. Jadi idgham di sini ini jangan disamakan dengan idgham dalam ilmu tajwid. Kalau idgham di dalam ilmu tajwid itu hukum membaca Al-Qur'an. Tapi kalau idgham di sini itu adalah cara membaca. Jadi cara membaca. Artinya kan nanti kalau ada cara membaca dalam berqiraah itu kita nggak kaget intinya gitu. Aku just pernah belajar. Fi kilmatin au kilmataini intakhal harfun bimislin huwal idghamu yuqal. Lakin Abu Amrin biha lam yudghima illa bi maudi aini nason ulima. Fi kilmatin, aslinya ini kalimah ya. Jadi kalimah, tapi kalau dia dalam syair itu bisa dibaca kilmah. Dalam satu kalimat
au kilmataini atau dua kalimat, indakhola ini begitu ya, ini fi'il madi. Jika masuk harfun apa huruf bimislin, maksudnya bimislihi, semisalnya. Jadi kalau misalnya ada satu kalimat atau dua kalimat, itu satu huruf masuk kepada huruf yang semisalnya. Huwal idghamu, dia adalah namanya idgham. Yukol, ini aslinya yukolu, fi'il mabni majhul ya, karena ini syair ya, dia di yukol, dikatakan. Jadi satu kalimat atau dua kalimat, jika ada huruf sama yang satu dimasukkan kepada huruf berikutnya, itu namanya idgham. Tapi idgham di sini adalah idgham dalam ilmu qiraah. Jadi dianggap idgham tajwid lain. Lakin Abu Amrin, akan tetapi Abu Amr, Imam Abu Amr, lam yudghima biha, ya. Biha dengan satu kalimat tadi, kalimat tersebut lam yudghima. Ini aslinya lam yudghim, al-ghoma yudghimu. Kemudian jika ada huruf jazm jadi lam yudghim, karena dia syair, supaya enak didengar dirubah jadi lam yudghima. Lam yudghim, Imam Abu Amr tidak mengidghamkan illa bimaudhi'aini, kecuali hanya dua tempat. Nason, dalam hal narasinya atau keterangannya ulima bisa diketahui. Nah, nanti syarahnya ini kita baca. Jadi intinya idgham di sini saya ulangi, jangan disamakan idgham ilmu tajwid, tapi idghamnya adalah idgham dalam ilmu qiraah, yaitu cara membaca. Silakan syarahnya dibaca mulai Imam sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni al-idghamu huwa idkhalu harfun fi mithlihi aw maqaribihi Au muqaribihi fi kalimatin aw kalimataini fahadhihi arba'atu aqsamin. Nah, ya. Yakni maksudnya al-idghamu, idgham, huwa yaitu idkhalu harfin, memasukkan huruf, fi mislihi, dalam huruf semisalnya atau huruf yang sama, au muqaribihi, atau yang mendekati, fi kalimatin, baik dalam satu kalimat, au kalimataini, atau dua kalimat. Jadi bab idgham ini adalah memasukkan satu huruf di dalam semisalnya, huruf semisalnya, atau yang berdekatan, baik itu satu kalimat atau dua kalimat, satu kalimat, dua kalimat. Fahadihi, maka hal ini idgham arba'atu aqsamin, itu ada 4 pembagian. Silakan dilanjut Mas Rahmat. Walam yudghim Abu Amrin wal mislu fi kalimatin illa fi mawdi'aini manasikakum wa ma salakakum. Dah sampai itu. Terus lanjutannya masih Wa azharu ma adahuma nahu jibahuhum wa wujuhuhum wa Dah sampai itu ya.
Walam yudhim, dan tidak mengidghamkan Abu Amrin Abu Amr. Jadi Imam Abu Amr tidak mengidghamkan al-misla, huruf yang sama, fi kalimatin, dalam satu kalimat. Jadi Imam Abu Amr ini tidak mengidghamkan huruf yang sama dalam satu kalimat illa fi maudhi'aini, kecuali hanya dua tempat, yaitu manasikakum wa masalakakum. Ini kan ada huruf sama dua ya, sama kafnya. Hanya dua ini yang Abu Amr mengidghamkan. Artinya kalau selainnya Abu Amr, artinya selain Abu Amr kan ada Ibnu Katsir, ada Ali Kisai, ada Hamzah. Kalau Imam Abu Amr tidak mengidghamkan kecuali hanya dua tempat. Manasikakum dalam surat Al-Baqarah, dia bacanya manasikum. Jadi kafnya dimasukkan ke dalam kaf berikutnya. Kemudian lagi wa masalakakum fi sakor, ya. Wa masalakakum dibaca wa masalakum. Jadi kaf yang pertama diidghamkan pada kaf yang kedua. Abu Amr Iya, ya Abu Amr hanya dua tempat itu. Artinya selainnya juga diidghamkan. Misalnya Imam Nafi' bacanya juga manasikum wa masalakum. Wa adharoma, dan ia mengidharkan adahoma selain keduanya. Jadi selain dua tempat itu Abu Amr tetap mengidharkan. Nahwu jibahuhum wa wujuhuhum. Tidak diidghamkan dia. Jadi bukan jibahum, bukan. Wa wujuhum, dia tetap mengidharkan. Artinya tidak diidghamkan. Jadi Abu Amr hanya dua tempat, manasikakum sama masalakakum. Tapi jadi praktek itu pengetahuan kita ya. Kalau misalnya ada orang mengatakan wa masalakakum fi sakor, wa masalakum fi sakor. Jadi kafnya diidghamkan pada kaf berikutnya. Ini bukan Abu Amr aja. Kalau Abu Amr hanya dua tempat itu. Selain Abu Amr tetap dia baca idgham. Dia baca idgham. Berarti selain di dua tempat ini Abu Amr enggak ya? Enggak, dia tetap mengidharkan, jelas. Nah, selain Abu Amr ya kaidahnya kalau ada dua huruf yang sama. Yang pertama diidghamkan kepada huruf yang kedua. Misalnya kayak gini. Wa wujuhuhum, kalau Abu Amr tetap wa wujuhum, tapi selainnya wa wujuhum diidghamkan. Paham ya? Ada yang tanyakan? Hah? Mana yang tanyakan? Ya materi-materi kayak gini mau selalu coba masjid malah Melayu. Mau cokoran wae iso. Ini kan contohnya yang semisal dan yang berdekatan juga makhrajnya nih. Enggak harus semisal. Enggak harus misal. Itu namanya idgham. Jadi idgham itu memasukkan huruf ke dalam huruf yang sama atau yang mendekati, baik itu satu kalimat atau dua kalimat, dan itu ada 4 tempat. Intinya Abu Amr hanya membaca idgham di 2 tempat.
Selain Abu Amr itu dia juga membaca idgham. Ada 2 tempat dia. Terus lanjutannya wa amma fi kalimataini fadhin fa'adghama fi jami'il qur'ani illa fala yazunka kufruhum. Nah, dah nih ya. Wa amma fi kalimataini, adapun dalam 2 kalimat, kalau dia 2 kalimat, fa'adghama maka ia mengidghamkan fi jami'il qur'ani di semua Al-Qur'an. Jadi kalau dia 2 kalimat ada huruf sama, itu semua diidghamkan. Yaitu Imam Abu Amr tadi, illa kecuali ayat ini surat Luqman ini ya. Fala yahzunka kufruhum. Ini kan ada huruf kaf sama ya. Fala yahzunka kufruhum. Bukan dibaca fala yahzun kufruhum. Dia nggak baca gitu. Jadi kalau 2 kalimat, ia mengidghamkan semua kalimat. Tadi kan 1 kalimat ya, ini 2 kalimat. Kalau yang 2 kalimat yang tidak diidghamkan hanya kalimat itu, ayat itu. Ini surat Luqman ini. Makanya kalau kita belajar qiraah itu memang kalau hafal Quran itu enak. Makanya rata-rata yang belajar qiraatus sab'ah ya hafalannya udah banyak. Ada yang hafid beneran. Jadi kalau saya dulu belajar ini hanya ya supaya kita tahu gitu aja. Kita baca tafsir itu ngerti. Jadi kalau dia 2 kalimat, Abu Amr mengidghamkan di semua Al-Qur'an kecuali hanya kalimat atau ayat fala yahzunka kufruhum. Bukan dibaca fala yahzun kufruhum. Jadi hanya 1 ayat itu yang dia tidak mengidghamkan ketika terdiri dari 2 kalimat. Paham ya? Mana yang tanyakan? Sedikit wae. Karena ini ilmu dubur iki warane. Sing ngajar aku ya memang orang hafid Quran. Meskipun aku ora hafid Quran. Tapi hafid Quran beneran, bukan hafid sing nggo bangga-banggaan. Kayak tafid sekarang ini. Terus berikutnya wa illa idza kana al-awwalu musyaddadan au munawwanan au ta'an khata khitabin au khitabin au takallamin berarti au takallumin nahwu massa sakor ghafurur rahim. Terus apa anta tasmi'u kuntu turoban. Nah, Abu Amr tidak mengidghamkan dalam ayat fala yahzunka kufruhum. Wa illa, dan kecuali lagi idza kana, ketika ada al-awwalu, huruf yang pertama musyaddadan itu harokatnya tasdid, au munawwanan atau tanwin, au ta'a khitobin atau berupa tak mukhotob, au takallumin atau tak mutakalim. Itu dia tidak mengidghamkan meskipun hurufnya sama. Contohnya di sini masakor, bukan dibaca masakor, enggak diidghamkan. Alasannya karena bertasdid. Atau tanwin. Misalnya di sini ghafurun rahimun. Bukan dibaca ghafurun
Ghafurur Rahim. Tapi tetap dibaca Ghafurur Rahim. Jadi roknya tidak diidghamkan kepada rok berikutnya. Atau dia berupa tak mukhatab. Misalnya ini ada tak dua ya. Afa anta tasmi'u, bukan dibaca afa antasmi'u, tetap dibaca tahqiq. Atau dia berapa tak mutakallim, kuntu turaba, bukan dibaca kuntu roba turoba, bukan diidghamkan. Jadi Abu Amr dia tidak mengidghamkan pertama di ayat Luqman, fala yahzunka kufruhum. Kemudian ayat-ayat yang huruf pertama itu bertasdid, yang kedua atau tanwin, yang ketiga atau berupa tak mukhatab atau tak mutakallim. Kuntu turoba ini kan tak mutakallim ya. Saya menjadi debu. Jadi kuntu turoba, bukan kuntu roba. Kuntu turoba. Kalau yang mukhatab afa anta tasmi'u, bukan afa antasmi'u. Ini Abu Amr. Ada pertanyaan? Nah, ya untuk pengetahuan ini ya. Ini untuk menghafal cirinya ini seperti bentuk turoba dan lain-lain ini. Ya harus tahu artinya gitu. Iya, enggak. Iya, nanti berkode. Ya ini, betul. Kalau dibuang nggak bisa ini. Apanya? rumusnya Kuntu misalnya, kuntu turoba. Ini kalau dibikin kunturoba itu maknanya juga akan beda karena nggak bisa diidghamkan kata sini. Bukan masalah maknanya beda, ini cara baca aja. Nah, ini kan banyak yang salah persepsi. Dianggap baca itu salah karena berpengaruh terhadap artinya. Artinya sama tetap. Ini hanya cara bacanya. Sama seperti bahasa lah, bahasa ngapak. Antara kepriwe, keprimen, kepiye, ya, artinya tetap sama. Misalnya kuntu turoba, itu artinya kan saya menjadi debu. Saya menjadi debu. Nah, misalnya dibaca diidghamkan misalnya kuntu roba, ya artinya sama, tetap saya menjadi debu. Ini hanya cara baca atau dialek ibaratnya begitu. ya tandanya ini tadi ya masjid Tak khitab ya itu tandanya yang tadi dengan tanwin tadi ya tanwin sama tak mutakallim. Takalim itu ngomong diri sendiri. ya. Nah, kalau ada kalimat-kalimat yang seperti itu dan dua kalimat, itu berarti Abu Amr tidak mengidghamkan. Jadi jangan salah persepsi, bukan berarti yang mengidghamkan itu merubah arti, bukan. Nah, ini banyak apa itu nggak nyalain arti, ya bukan, ini cara membaca. Makanya di awal kan saya katakan tadi bahwa idgham di sini bukan idgham ilmu tajwid. Kalau ilmu tajwid itu masuk kategori hukum. Tapi kalau qiraah itu cara membaca. Paham ya? Jadi ya memang ilmu-ilmu kayak gini ya aja disebarno ning sing urung kelase. Tapi di kalangan-kalangan pesantren ya memang wis kelase karena sudah melewati beberapa pelajaran. Ayo dilanjut. Wa amal mutaqaribani fa adgoma fi kalimatin al-qafur
mutaharriki ma qablaha fil kafi fi domi jam'il muzakkari faqat. Nahwu khalaqakum wa azhara ma adaha fi wafi kalimataini hurufan makhsusatan maudhi bastiha kutubal qiraat. Nah, ya. Wa ammal mutaqaribani, dan adapun dua huruf yang berdekatan. Fa'adghama, maka Abu Amr mengidghamkan fi kalimatil qaf, dalam kalimat al-qaf itu ada huruf qafnya, al-mutaharrik yang hidup, ma qablaha huruf sebelum qaf. Diidghamkan kemana? Fil kafi, di dalam kaf. Tapi khusus fi domiri jam'il mudzakkari, di dalam domir jamak mudzakkar fakot tok saja. Jadi hanya pada qaf diidghamkan ke kaf, tapi yang di situ domir jamak mudzakkar. Nahwu khalaqakum. Kum ini kan jamak mudzakkar ya. Jadi dia bacanya khalaqakum, dibaca khalaqkum. Jadi qafnya dimasukkan ke kaf. Tapi ingat-ingat khusus jamak mudzakkar, domir jamak mudzakkar tok. Jadi bukan khalaqakum tapi khalaqkum. Wa adhara, dan ia mengidharkan ma'adaha, selainnya. Selain, maksudnya selain itu bukan domir jamak. Misalnya domir mukhatab, khalaqaka tetap khalaqaka, bukan khalaqka. Nah, dia hanya di khusus domir jamak mudzakkar. Kalau ada huruf sama, pendekatan. Paham ya? Wa fi kalimataini, dan di dalam dua kalimat hurufan, pada beberapa huruf mahsusotan yang tertentu. Tadi kan satu kalimat ya. Ini kalau misalnya dalam dua kalimat itu ada huruf-huruf tertentu, maudhi bastiha, yang tempat luasnya kutubul qiraah. Kutubal qiraati itu pada kitab-kitab qiraah. Artinya kalau yang membahas tentang dua kalimat itu ada huruf-huruf tertentu yang diidghamkan. Nah, itu terdapat di beberapa kitab qiraah. Ini idgham ya. Nah, kira-kira belajar ini ya. Mantap. Mantap, wawasan yang jarang. Jarang. Mantap. Ya Kang Rahmat ya. Selamat ya. Jadi harus hafal dulu. Ya paling enggak kita tahu semacam tambah ilmu lah. Kita enggak kaget. Karena di pengajian-pengajian di pelajaran-pelajaran tajwid tasawuf itu enggak ada gitu. Ya enggak ada. Karena idgham di sini lain dengan idgham tajwid. Kalau qiraah itu cara baca. Kalau tajwid itu hukum. Di masyarakat dia udah bisa bahasa Quran aja alhamdulillah ya. Nah, iya. Ya kalau di Lampung di masyarakat kayak gini ya memang nah itu. Tapi kalau di Jawa itu materi-materi kayak gini memang udah menjadi kurikulum. Di Jambu itu kayak gini udah dipelajari beneran. Bahkan sudah beberapa kitab qiraatus sab'ah ya semuanya dipelajari. Kalau memang memperdalam. Makanya kalau mondok di situ kemudian terjun di bidang tahfidz ya semuanya. Enggak cuma tahfidz aja ya. Bukan hanya tahfidz aja, semuanya dipelajari. Itu ada anak dari Lampung Timur itu ya, karena dia mondoknya di sana, saya tanya kitabnya apa gitu. Benar kitabnya Faidul Asani.
Bagus suaranya. Jadi yang penting ini kita selesaikan untuk nambah